Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberi saya kesempatan kali ini untuk presentasi kepada Pak Aksan Kawanda. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tiang pancang dan tiang bor. Perkenalkan, nama saya Rezi Fadil Ahmad, NIM 0510016000121. Pertama-tama, pengertian tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah sebuah pondasi struktur bawah dari sebuah bangunan, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Contoh dari skala kecil adalah rumah, kontrakan, kos-kosan, dan lain-lain. Dan untuk contoh skala besar ada gedung, ada perkantoran, ada mall, dan lain-lain. Biasanya tiang pancang ini terbuat dari beton yang digunakan untuk meneruskan atau mentransmisikan beban permukaan ke tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Fungsi tiang pancang. Fungsi tiang pancang yang pertama adalah fondasi tiang pancang akan berguna dalam menempatkan dan membuat kaku struktur tanah agar getaran yang masuk ke dalam bangunan bisa menjadi berkurang secara drastis dan meningkatkan keamanan secara struktural. Yang bagus dari tiang pancang, pemacangan ini dapat dipancang secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menahan beban konstruksi lebih merata. Tiang pancang beton mempunyai fungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dan konstruksinya di atasnya, atau struktur atas, ke lapis tanah keras yang letaknya sangat dalam. Fondasi tiang pancang memanfaatkan endapan yang tidak berkohesi, bebas lepas, dan bisa digunakan sebagai alat bantu konstruksi atau sebagai alat bantu kontrol penurunan tanah. Jenis-jenis tiang pancang. Tiang pancang dibagi menjadi 3 macam. Saya akan menjelaskan yang pertama, tiang pancang baja. Jenis pondasi tiang pancang baja memiliki bentuk persegi panjang atau lingkaran. Nama lain dari tiang pancang baja ini adalah steel pile. Meski baik untuk konstruksi, Anda perlu memastikan bahwa tidak akan terjadi korosi pada tiang pancang. Hal ini bisa Anda lakukan dengan melakukan pelindungan terhadap korosi. Contohnya dilapisi dengan sinkromat atau obat-obat lainnya. Salah satu cara yang bisa digunakan tiang pancang baja ini biasanya tuh di lepas pantai atau di pengeboran kilang minyak atau segala macam. Jembatan bisa juga. Dalam beberapa jenis konstruksi, tiang pancang baja bisa diisi dengan beton yang punya mutu minimal K250. Yang kedua, tiang pancang beton. Tiang pancang beton itu adalah fondasi yang sering kita lihat di konstruksi-konstruksi di Indonesia. Tidak seperti tiang pancang baja atau umumnya, tiang pancang ini umumnya berbentuk persegi panjang dan tidak lain bulat juga ada. Ada beberapa jenis proses pembuatan tiang pancang beton, yakni precast, pile, dan cast in situ. Yang dimaksud dengan precast pile adalah pembuatan tiang pancang yang tidak langsung dilakukan di lokasi, terlebih di pabrik. Dia akan mencetak di pabrik, lalu dikirimkan ke proyek sudah berbentuk tiang pancang. Jadi di lokasi hanya melakukan pemukulan terhadap tiang pancang agar tiang pancang tersebut dapat menembus tanah keras. Sedangkan yang maksud dengan cast in situ adalah membuat cor di tiang pancang beton tepat di lokasi pemasangan. Nah, bedanya tiang pancang precast dengan cast in situ, jika dia precast, dia itu tinggal ketok atau tinggal mancang di lokasi yang sudah ditempatkan. Jika ya cast in situ, itu kita harus membuat dari awal. Istilahnya kita dari jaring besinya atau cakar ayam besinya itu dilakukan semua di lapangan, hingga mengecor pun di lapangan. Itu memakan waktu yang cukup
lama. Yang ketiga adalah tiang pancang kayu. Tiang pancang kayu ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Yang tidak kebanyakan tiang pancang ini digunakan di daratan Sulawesi atau Kalimantan yang lebih banyak atau lebih lembab tanahnya atau lempung. Nah, itu biasanya pondasi ini tuh digunakan di sawah atau di rawa-rawa atau di pinggir pantai. Karena pondasi kayu ini memerlukan kayu yang khusus yang tidak akan mereduksi air meresap ke dalam kayu tersebut. Ini adalah proses pemancangannya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum melakukan pemasangan tiang pancang, perlu dilakukan tahap design and planning. Setelah melakukan tahap design and planning, masuk ke tahap marking untuk menentukan di mana saja titik yang akan dipasang tiang pancang. Besarnya dan dalamnya galian juga bergantung pada ukuran tiang pancang yang akan dipasang. Yang kedua, proses pemancangan. Tahap persiapan peralatan. Setelah persiapan planning and designing sudah selesai, mari kita masuk ke tahap alat-alat persiapan. Peralatan pemancangan beton. Persiapan alat pemasangan didasarkan atas kebutuhan dari proses pemasangan tiang pancang beton yang dilakukan. Peralatan utama yang harus dipersiapkan antara lain kren dan diesel hammer atau alat untuk memukul tiang pancangnya. Yang ketiga, tahap pendirian tiang pancang. Cara pemasangan tiang pancang beton berikutnya adalah pendirian tiang pancang beton dengan menggunakan bantuan kren. Tiang pancang didirikan dan dipasangkan pada diesel hammer. Proses pendirian tiang pancang ini membutuhkan perhitungan yang teliti agar minim risiko kecelakaan. Tiang pancang yang sudah didirikan, bagian ujung bawahnya, akan dimasukkan ke dalam galian tanah yang sudah ada pada tahap marking atau sudah ditentukan pada saat tahap marking. 4. Tahap penancapan tiang pancang. Penancapan tiang pancang dilakukan menggunakan bantuan diesel hammer. Tiang pancang yang sudah didirikan dan dimasukkan pada galian tanah ujung atasnya akan dihubungkan dengan pemikul pada diesel hammer. Pada bagian ujung atas tiang pancang beton akan dilapisi material yang mampu melindungi tiang pancang beton agar tidak pecah atau rusak pada saat pemukulan menggunakan diesel hammer. Yang kelima adalah tahap penyelesaian atau finishing. Pada tahap penyelesaian, tiang pancang beton akan melapisi dasar dari bagian bawah tiang pancang yang sudah terpasang. Kalau di baja itu seperti chemical angkur, obat yang akan melapisi bagian beton tersebut. Pekerjaan penyelesaian ini biasanya meliputi pekerjaan pengecoran galian tanah tiang pancang beton. Fungsi dari pengecoran adalah mempertahankan posisi tiang pancang beton agar tidak terjadi disposisi atau lepas dari posisi tersebut atau bergeser-geser. Selain itu juga memadatkan kembali area sekitar tiang pancang sehingga menguatkan konstruksi bangunan yang akan dibuat. Ini adalah kekurangan dan kelebihan tiang pancang. Kekurangannya yang pertama, proses produksi lebih lama. Dikarenakan banyaknya lapisan-lapisan tiang pancang yang perlu diproduksi. Yang kedua, lebih mahal. Yang ketiga, pemasangan tiang pancang juga akan menghasilkan guncangan yang sangat keras bisa mempengaruhi kondisi struktur bangunan di sekitarnya. Biasanya itu tiang pancang itu perlu persetujuan dari masyarakat sekitar dikarenakan bunyinya yang terlalu keras dan juga getaran tanahnya yang lumayan kuat. Kelebihannya, pondasi yang pertama, pondasi tiang lebih kuat dan rigid. Yang kedua, umur pondasi tiang lebih panjang. Yang ketiga, pondasi tiang pancang mengurangi galian tanah. Yang keempat, pondasi tiang pancang mampu memadatkan material tanah. Ya, kita udah masuk ke tiang bor. Kita akan menjelaskan pengertian tiang bor. Pondasi bor pile adalah jenis pondasi dalam dengan desain berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah keras dengan cara dibor terlebih dahulu. Fungsi board pile.
atau tiang bor. Fungsi board pile hampir sama dengan fondasi lainnya yang membedakan hanya di cara pengerjaannya. Pengerjaan fondasi ini terlebih dahulu dengan melubangi tanah sebelumnya sehingga kedalaman yang diperlukan. Kemudian lanjut ke tahap pemasangan tulangan yang dilanjutkan dengan pengocoran beton pengurupnya. Ini adalah proses pemancangannya. Tahap pertama, pelaksanaan kerja pengeboran. Penentuan ukuran casing dan gantungan untuk setiap lubang bor merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai pengeboran. Ukuran temporary casing ditentukan bergantung pada kondisi tanah pada masing-masing lubang. Biasanya menggunakan titik-titik bantu sebanyak 4 titik dengan jarak 1 meter dari titik bor yang posisinya tegak lurus satu sama lain berguna untuk pemasangan temporary casing. Yang kedua, tahap persiapan atau pengeboran. Setelah penentukan titik-titik bor atau marking, pelaksanaan dan operator mesin bor melakukan pemeriksaan pada tanah sekitar titik bor untuk kemudian dipasangkan landasan atau plat untuk tempat berpijak mesin bor. Landasan plat juga berfungsi untuk meratakan tanah dari elevasi tanah yang beragam, sedangkan pada RCD plat dipasangkan sebelum alat diletakkan di atas daerah yang akan dibor. Kemudian dilakukan pemindahan mesin bor dan perlengkapan bor seperti out bucket, cleaning bucket, dan lain-lainnya ke tempat yang telah direncanakan. Setelah itu, dilakukan penyesuaian posisi mesin bor agar posisinya horizontal. Untuk mengetahui posisi horizontal tersebut, biasanya digunakan water pass pada bagian body crane dekat mesin bor yang seperti garis body water pass. Yang ketiga, tahap pengeboran awal. Pada tahap pengeboran awal, seharusnya mata bor yang digunakan adalah auger, dan pengeboran lebih dalam dilanjutkan dengan drilling pocket. Namun, dengan pertimbangan waktu, pergantian helical auger dengan auger bucket membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga digunakan langsung drilling pocket saja dari awal pengeboran. Pengeboran awal ini dilakukan dengan kedalaman 2 meter dan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Lubang bor yang tidak boleh miring agar didapatkan hasil yang sesuai rencana. 4. Tahap pemasangan atau temporary casing. Setelah dilakukan pengeboran awal, kemudian dilakukan pemasangan temporary casing dengan bantuan kren untuk menyesuaikan posisi casing tersebut. Temporary casing ini dilengkapi dengan 2 lubang pada kiri dan kanannya yang berfungsi sebagai tempat pengait kren masuk. Yang kelima adalah pengeboran tahap lanjutan. Pengeboran tahap lanjutan sesuai dengan perencanaan gambar. Setelah temporary casing akan dipasang, kemudian pengeboran dilanjutkan hingga kedalaman yang sesuai rencana atau pengeboran hingga mencapai tanah keras. Ini proses keranjang besinya setelah itu. Yang pertama, pembuatan besi spiral atau cakar ayam. Pada pembuatan tulang besi spiral, pembengkokan menggunakan 2 cara, yaitu dengan alat bantu manual berupa roller dan menggunakan alat tekuk elektris. Jika besi spiral yang digunakan memiliki diameter tulangan besi spiral lebih kecil dari 13 mm, maka pembengkokan menggunakan alat bantu roller dengan menggunakan tenaga manusia. Jika diameter tulang besi lebih besar dari 13 mm, maka digunakan alat bantu mesin tekuk elektris dengan operasional mesin profesional. Biasanya kalau di besi itu lebih terkenal dengan nama ngerol besi. Yang kedua, pembuatan concrete spacer. Concrete spacer biasanya dibuat dengan menggunakan cetakan yang sesuai dengan ukuran diameter tulangan yang digunakan, atau lebih besar dari diameter tulangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengerjaan pemasangan tulangan. Yang ketiga, pembuatan keranjang besi. Keranjang besi bisa berguna sebagai tulangan dari board pile yang dibuat dengan diameter dan jumlah besi tulangan utama. Jarak besi spiral sesuai dengan gambar rencana dari konsultan untuk masing-masing tiang bor. Pengikat antar besi utama dengan besi spiral menggunakan kawat beton atau kawat bendrat. Pembuatan keranjang besi dimulai dari pemasangan concrete spacer dengan jarak maksimum umum 3 meter dan jumlah per lingkaran minimum 3 buah. Sebagai upaya perkuatan dilakukan pengelasan pada keranjang besi agar dari besi ke bendrat dilakukan pengelasan supaya kekuatan dari geser besi dan bendrat itu lebih kuat. Pada bagian tulangan utama dengan tulangan spiral dilakukan pengelasan seperti yang tadi saya katakan. Ketika diangkat dengan kren dan dipasangkan pada lubang hingga cut off level, keranjang tidak hancur. Keranjang besi yang sudah jadi kemudian
Kirakan titik angkatnya. Kurang lebih sepertiga dari panjang keranjang besi tersebut. Selanjutnya keranjang besi diangkat menggunakan kren dan disimpan di tempat penyimpanan untuk kemudian digunakan pada instalasi keranjang besi. Sekarang setelah pembesian, sekarang ke pengecoran. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Persiapan yang diperlukan yaitu menyiapkan rute jalan masuk untuk truk mixer beton hingga lubang bor yang akan dicor dengan mengacu pada gambar situasi lubang yang telah dibuat sebelumnya. Dasar lintasan harus kuat untuk menampung truk mixer beserta beton ready mix. Serta apabila diperlukan dapat menggunakan landasan plat besi atau baja. Pembuatan galian untuk menampung air tanah yang bercampur dengan lumpur yang keluar saat pengecoran dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan agar air dapat teraliri dengan baik menuju saluran drainase utama. Persiapan alat yang akan digunakan pengecoran pun harus dilakukan seperti penyiapan pipa training dan lain-lain, supaya beton segar dapat mengalir dengan baik pada lubang cor yang akan dicor. Juga persiapan baut pengunci kren agar saat pengangkatan dan penyambungan pipa tremi lebih efisiensi waktu. Yang kedua adalah instalasi pipa tremi. Pemasangan pipa tremi harus dilakukan dengan teliti dan sedemikian rupa agar mencapai kedalaman tanah yang direncanakan. Sebuah pipa tremi memiliki panjang 3 meter sehingga perlu disambung beberapa pipa tremi untuk mencapai kedalaman rencana. Perlu diperhatikan untuk sambungan pipa tremi harus kedap air agar beton yang akan dicor mengalir di pipa dengan baik. Ketiga, tahap pengecoran. Setelah tremi telah dipasang di lubang bor, sebelum memulai pengecoran pada tiap truk mixer beton diambil sampel terlebih dahulu sebanyak 3 sampel yang dicetak pada cetakan silinder. Yang nantinya sampel ini akan dites kekuatannya di uji lab beton. Tahap awal penuangan beton ke dalam tremi dilakukan dengan kontinu dan cepat dengan menarik tuas pada truk mixer sehingga beton ready mix keluar dari corok lintasan. Penuangan beton dilakukan dengan cepat bertujuan agar beton yang pertama masuk dapat mendorong kotoran-kotoran lumpur keluar dari bor titik yang sudah kita tentukan. Selama penuangan beton pipa tremi tidak boleh bergeser naik turun, kecuali ketika tahap akhir pengecoran. Selama pengecoran, ujung bawah pipa tremi harus terbenam dalam beton di dalam lubang bor, minimal 1,5 meter dan maksimal 6 meter. Bila pipa tremi terbenam lebih dari 6 meter, maka dilakukan pemotongan pipa tremi. Pengecoran dilakukan hingga beton mencapai cut-off level atau call, dan ditambah dengan toleransi yang telah disepakati sebelumnya, yaitu sekitar 1 meter. Yang keempat adalah pencabutan temporary casing. Setelah pengecoran selesai, dilakukan pencabutan temporary casing sementara dengan cara mengaitkan lubang pada kedua sisi casing dengan pengunci pada kren. Kemudian diangkat dengan hati-hati agar posisi casing tidak miring saat dicabut dan proses pengeboran pile pun selesai. Ya, demikian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.